Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Taya Kamila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4C dengan NPM 23106311 1001. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Ilmu Filsafat. Tentu saja nomor 1, prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diterapkan dengan menekankan inklusivitas, aktif, keadilan, dan kesetaraan sesuai dengan Islam. Pendidikan demokrasi dalam Islam mengedepankan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, melibatkan semua pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua, dan komunitas dalam pengambil keputusan, serta mengembangkan karakter moral dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak individu dalam pendidikan. Namun, dalam era digital saat ini, rata-rata prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan utama seperti ketidaksetaraan akses teknologi, disinformasi, dan polarisasi opini yang dapat menghambat proses pembelajaran demokratis. Ketidakmerataan akses teknologi menyebabkan sebagian siswa sulit mengakses sumber belajar digital, sementara penyebaran informasi palsu di media sosial dapat merusak pemahaman nilai-nilai demokrasi dan agama. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting untuk membekali siswa agar mampu memilih informasi dan ikut berpartisipasi secara kritis dalam pembelajaran PAI. Selain itu, tantangan keamanan data dan privasi juga perlu diantisipasi agar proses pendidikan tetap terlindungi dari penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan agama Islam di sekolah umum harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan adil dengan penguatan literasi digital dan pemerataan akses teknologi untuk menghadapi tantangan era digital secara efektif. Dikutip dari jurnal Demokratisasi Pendidikan dalam Islam dan tantangan implementasi demokrasi di era digital. Kemudian nomor 2, konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang menekankan proses bertahap dengan perhatian pada aspek akal atau rasionalitas dan adab akhlak dapat disintesiskan dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan berbasis proyek. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi dalam pembentukan karakter dan moral yang sejalan dengan prinsip adab dalam Islam. Dalam rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas menengah pertama atau SMP, sintesis ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan diferensiasi yang mengintegrasikan pengembangan akal melalui pemahaman materi agama secara mendalam, sekaligus menanamkan nilai-nilai akhlak mulia melalui praktik dan refleksi. Guru dapat memulai pembelajaran dengan pemantik yang membangkitkan motivasi dan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Kemudian mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi isu-isu keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab, serta mengembangkan sikap toleransi dan etika sosial sesuai ajaran Islam. Pendekatan ini mendukung tujuan kurikulum mereka yang menekankan pengembangan profil pelajar Pancasila dan karakter Islam secara holistik. Diambil dari strategi pembelajaran PAI pada kurikulum merdeka belajar di SMP Kreatif Aisyah dan pembelajaran PAI pada kurikulum mereka di SMP 1 Nasawaris Jurnal Pendidikan. Nomor 3, adapun pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan dan menghadapi dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Dengan memadukan nilai-nilai spiritual dan moral dari agama Islam dengan pengetahuan sains modern, pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan etika. Pendekatan ini membantu pelajar memahami agar agama secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional yang diperlukan untuk menanggapi tantangan zaman, termasuk pengaruh negatif dari era digital. Dalam rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam mencerminkan semangat integratif ini. Guru dapat mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek yang mengaitkan konsep-konsep agama dan
dengan fenomena ilmiah, misalnya mempelajari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam dan penciptaan, lalu mengkaitkannya dengan pengetahuan sains seperti biologi atau fisika. Metode pembelajaran dialogis dan eksperimen sederhana dapat dilakukan agar siswa aktif mengeksplorasi hubungan antara ilmu agama dan sains, sekaligus menanamkan nilai-nilai akhlak melalui diskusi reflektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI, tapi juga membekali mereka dengan sikap kritis, moral, dan spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan moral di era modern. Jadi ambil dari terobosan Kyai Dahlan dalam integrasi ilmu agama dan sains, Fakultas Sains dan Teknologi UAT, dan kontribusi Kyai Ahmad Dahlan dalam pendidikan Muhammadiyah, jurnal pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, nomor 4, pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari yang menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu terhadap guru sangat krusial dalam pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam konteks ini, akhlak seperti rendah hati, sabar, dan saling menghormati menjadi fondasi utama yang membentuk sikap dan perilaku siswa agar menjadi pribadi yang beradab dan bermartabat. Sikap tawadu merendahkan diri tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain, mendorong siswa untuk menghargai guru sebagai sumber ilmu sekaligus teladan moral, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan harmonis. Penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern dengan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan juga pembentukan karakter yang berdasarkan etika Islam. Guru yang berhak mulia dan bersikap tawadu akan menjadi penuntun efektif, sementara siswa yang menghormati guru akan lebih terbuka menerima pembelajaran dan meneladani sikap positif tersebut. Dalam era digital yang penuh tantangan, penanaman anak ini juga menjadi benteng moral untuk menghadapi pengaruh negatif teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, integrasi pendidikan akhlak Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam pembelajaran PAI sangat relevan untuk membangun karakter siswa yang kuat dan dalam menanggulangi krisis keteladanan guru saat ini. Diambil dari Jurnal Pendidikan dan Dakwah Islam, pandangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan akhlak dan relevansi di era digital, dan perspektif Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam pembentukan karakter dan etika berbasis Islam. Kemudian nomor 5, pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis yang menekankan kodifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis, lebih cenderung melakukan reformisme dalam pendidikan. Ahmad Hasan berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya dengan menolak takut buta dan campuran budaya lokal yang dianggap penyimpang dan ajaran murni Islam. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran ini menuntut kurikulum tidak hanya mengajarkan teks-teks agama secara dogmatis, tetapi juga mengedepankan pemahaman kritis dan autentik terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga siswa mampu berdakwah dan berakhlak mulia seperti tuntunan Islam. Pendekatan ini menuntut metode pengajaran interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan debat yang mencerminkan semangat pembaruan dan pembebasan dari kebiasaan lama yang stagnan. Oleh karena itu, meskipun berakar pada konservasi sumber ajaran, Ahmad Hasan sebenarnya mendorong reformasi pendidikan Islam agar lebih relevan dan dinamis dalam menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar agama. Diambil dari pemikiran pendidikan Ahmad Hasan, Jurnal Indaka dan Jurnal Inkada, dan analisis pendidikan Ahmad Hasan tentang pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya, nomor 6, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam yang saling terkait dan melengkapi. Ontologi membahas hakikat dan esensi pendidikan Islam, yaitu apa yang menjadi tujuan dan realitas pendidikan yang berlandaskan nilai Islam. Epistemologi mengkaji sumber, metode, dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan Islam, termasuk bagaimana ilmu agama dan sains dapat diintegrasikan secara benar. Sedangkan aksiologi menentukan nilai-nilai dan tujuan pendidikan, khususnya pembentukan akhlak mulia dan karakter peserta didik sebagai wujud penerapan ilmu yang diperoleh.
Tiga aspek ini menjadi landasan integral dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, di mana visi harus mencerminkan hakikat pendidikan Islam, yaitu ontologi yang berorientasi pada pengembangan pribadi Muslim yang beriman dan berakhlak karimah. Misi harus menekankan metode pembelajaran yang autentik dan kontekstual atau epistemologi, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam, yaitu aksiologi dalam seluruh proses pendidikan. Dan demikian, visi dan misi tersebut tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi juga pada pembentukan karakter dan spiritual yang utuh, menjadikan lulusan mampu mengimplementasikan ilmu agama secara aplikatif dan berkontribusi aktif positif dalam masyarakat. Diambil dari Filsafat Ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan Filsafat Pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan pendidikan Islam. Selanjutnya, nomor 7, konsep takdib yang diperkenalkan oleh Syekh Naqib Al-Atas sebagai orientasi utama pendidikan Islam, menekankan pembentukan manusia yang beradab, bermoral baik, berakhlak mulia, serta memiliki disiplin intelektual dan spiritual. Konsep ini melampaui sekedar transfer ilmu, pengetahuan atau taklim, atau pembinaan fisik dan mental itu terlebih, tetapi mencakup pengenalan dan pengakuan tempat segala sesuatu dalam tatanan wujud yang tepat, sehingga menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kebijaksanaan keadilan. Dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, konsep takdib dapat diterapkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya mengukur kemampuan kognitif psikomotorik dalam siswa dalam memahami materi agama, tapi juga mengukur kehidupan kemampuan afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran dan mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya dalam pembelajaran tentang sholat, RPP tidak hanya mencantumkan agar siswa dapat menjelaskan rukun syarat sholat, tapi juga agar siswa dapat melaksanakan sholat dan khusyuk dan menjaga adab beribadah. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga harus mencakup aspek nilai, sikap, dan perilaku siswa, tidak hanya aspek pengetahuan. Dengan demikian, RPPI yang disusun dengan mengacu pada konsep takdib akan menghasilkan pembelajaran yang holistik dan integratif, penyesuaian siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beradab dan berakhlak mulia. Kemudian nomor 8, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial seperti sosiologi yang didasarkan pada pemikiran Islam Raji Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu pengetahuan dapat dirancang dengan mengintegrasikan konsep tauhid sebagai landasan epistemologis dan aksiologis. Misalnya, dalam pembelajaran PAI dan sosiologi, siswa diajak untuk memahami fenomena sosial melalui Islam, mengaji nilai sosial yang diajarkan Al-Quran dan hadis, serta menganalisis masalah sosial kontemporer seperti keadilan, solidaritas, dan kemiskinan. Dengan mendekatkan ilmu sosiologis yang islami, pelajaran ini menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan proyek penelitian kecil yang menghubungkan teori sosiologi dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga siswa tidak hanya memahami ilmu sosial secara akademis, tapi juga mampu mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini menyusun ulang ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan nilai Islam, terutama tauhid, sehingga ilmu sosial PAI berdiri terpisah. Mereka saling melengkapi dalam membentuk karakter dan wawasan keilmuan siswa secara holistik. Dimulai dari Islamisasi ilmu Ispeologi Al-Faruqi Jural Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Raden Palembang, dan Islamisasi ilmu pengetahuan paradigma baru menurut Ismail Roji Al-Faruqi Jural Al-Fikr. Mungkin sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.